Papa nggak harus kayak gini, ngapain sih, Pak? Jangan halangin Papa. Nggak bisa, Pak. Papa nggak usah sampai berlutut kayak tadi di depan orang yang arogan kayak dia ini. Kamu nggak boleh bersikap seperti itu, Rifki. Pak, ini urusannya Rifki ya, jadi Papa nggak usah terlibat. Oke? Biarin Rifki nyelesain ini sendirian. Aldino. Om Roy, Om sengaja datang pagi-pagi ke sekolah. Om mau bicara sama kamu. soal apa Om? Om benar-benar mohon sama kamu. Kamu mau membujuk papa kamu untuk tidak mengharuskan Rifki minta maaf di depan teman-teman kamu semua. Maaf Om, kalau soal itu, saya nggak bisa bantu. Saya udah coba bujuk papa saya berkali-kali, tapi nggak berhasil. Bahkan, papa sudah menghubungi pengacara. Papa kamu sudah melibatkan pengacara untuk semua ini. Iya Om, papa ke penjaga Rifki. Kalau sampai Rifki nggak minta maaf sama saya secara terbuka, pas pulang sekolah nanti. Nih, makasih ya udah nebengin gue. Elah, lu kayak sama siapa aja sih, santai aja kali. By the way, si Rifki lagi ngapain sih? Kan biasanya lu berangkat bareng sama dia. Biasa, dia kan banyak urusan, lo kayak gak tau dia aja sih. Ya juga sih. Gue lupa, gue baru inget. Gue membalikin buku sosial lagi dulu ke perpus. Lo dolan aja, ntar gue nyusul, oke? Om mohon, kamu mau memaafkan Rifki. Aldino lagi ngomongin apa sama Om Roy? Rifki memang sudah bersalah sama kamu dan berbuat tidak baik sampai membuat kamu masuk rumah sakit. Dan sebagai papanya Rifki, Om menyesali kejadian itu. Om merasa bersalah karena luput dalam mengawasi Rifki. Om mohon sama kamu mau membujuk papa kamu untuk tidak membawa kasus ini ke polisi, apalagi sampai memenjarakan Rifki. Om, saya bisa ikuti omongannya. Asal Om mau bujuk Rifki untuk minta maaf sama saya secara terbuka pas pulang sekolah nanti dan disaksikan sama semua anak IPA dan IPS. Rifki pasti tetap nggak mau melakukan apa yang diminta Aldino. Karena sebelumnya Rifki sudah minta maaf. Tapi kalau aku nggak melakukan sesuatu, Rifki pasti terancam di penjara. Gimana Om? Om akan menggantikan posisi Rifki. Maksudnya Om? Om akan minta maaf sama kamu dengan cara berlutut. Supaya kamu tidak membawa kasus ini ke polisi. Apalagi sampai memenjarakan Rifki. Ale kenapa diam? Kurang jelas kah beta punya pertanyaan itu? Sudahlah, Ale jujur saja. Kalau Ale sudah benar-benar suka atau sama dia. Lo bisa gak sih gak usah pikir kejauhan? Gue sama Rifki tuh gak ada hubungan apa-apa. Lagian kali gue suka sama dia. Udah tengil, songong lagi. Ya kan bukan anak IPS ya? Anti dong sama IPA. Kok bisa sih punya pikiran kayak gitu? Udah, halunya udah. Lu lagian gimana sih? Anak IPS halu semua ya? Nona, jangan terlalu menghina ya. Terlalu lancang sekali Nona punya mulut itu. Ki, gue
nafas dulu Riva, nafas dulu. Kenapa sih? Lu kenapa? Gue lihat Aldino lagi ngomong sama bokap lo di parkiran sekolah. Aldino minta bokap lo buat bujuk lo untuk minta maaf secara terbuka di depan semua anak IPA IPS pulang sekolah nanti, Ki. Dan kalau lo ngelakuin itu, bokapnya Aldino bakal laporin kasus ini ke polisi dan lo bakal dipenjara. Tapi bokap lo mohon-mohon ke Aldino supaya dia nggak ngelakuin itu. Dan sebagai gantinya bokap lo Mau apa? Hah? Bokap gua mau ngapain? bokap lo mau gantiin posisi lo dengan cara berlutut di depan Aldino buat minta maaf. Lu gak salah denger kan? Hah? Gue nggak salah denger, Ki. Gue lihat sendiri. Aduh, ini masalah penting sekali. Darurat. Om mohon sekali sama kamu Aldino. Kamu mau membujuk papa kamu untuk tidak membawa kasus ini ke polisi. Apalagi sampai memenjarakan Rifki. Aldino, Om rela. Om rela menggantikan Rifki. Om akan berlutut depan kamu untuk minta maaf. Parah men, gue tiba-tiba sembilan Main bayar dulu. Belum persen. Pagi-pagi udah nyari masalah ya lo? Anjing pas mau suka gitu ya. Apaan sih lo? Ini penting, ada urusan negara ini. Ada apaan sih? Kok si Misal ikutan lari? Ada masalah gak sih? Ini kita susul aja. Yuk. Ih, kok pada lari-lari semua sih? Emang konsernya udah mulai ya? Jadi kamu ikutin aja deh. Maman! Ih, itu Rara ngapain ngejar Ardi sama Maman? Penasaran deh gue. Rin, tunggu. Atas nama Rifki. Pak, Pak. Bangun, Pak. Papa nggak harus kayak gini, ngapain sih, Pak? Jangan halangin papa. Nggak bisa, Pak. Papa nggak usah sampai berlutut kayak tadi di depan orang yang arogan kayak dia ini. Kamu nggak boleh bersikap seperti itu, Rifki. Pak, ini urusannya Rifki ya, jadi Papa nggak usah terlibat. Oke? Biarin Rifki nyelesain ini sendirian. Karena cuma orang pengecut yang cuma berani ngelibatin orang lain untuk nyelesain masalahnya sendiri. Kayak lo. Lu tuh sembarang ngomong ya. Ya udah. Ngapain kalian masih di sini? Pergi! Pergi. Shh, tunggu berisik. Itu beta punya tamang. Tahu? Emang lain dipertontonkan apa? Pergi! Bubar.
Semuanya pergi. Lu ngapain coba? Ngelakuin hal kayak tadi? Aku gak ngelakuin apapun, Sel. Kamu sendiri udah tahu kan, kalau ini kemauan papa aku. Yang gak terima aku dipukulin sama Rifki. Ya emang nggak bisa diselesain baik-baik apa? Harus pakai polisi segala kayak gitu? Menjarain Rifki? Apalagi pakai bawa papai Rifki segala pula? Emang lo mau apa? Dibilang orang yang nggak punya hati nurani. Aku udah coba bujuk papa aku, Sel. Tapi gak berhasil. Coba lagi dong. Nggak bisa. Gak bisa, Sel. Aku udah mohon sama papa aku. Tunggu usah diperpanjang lagi kasus ini. Tapi tetap gak berhasil. Lo tau gak sih? Gue kasihan banget sama Rifki. Lo tau kenapa? Karena dia udah minta maaf sama lo. Kamu gak usah belain dia, Sel. Gue gak ada belain siapa-siapa. Gue cuma pingin kalau lo nyelesain masalah tuh pakai otak, pakai logika, gak pakai emosi. Kenyataannya, kamu tetap belain dia, Sel. Apalagi semalam. Kamu udah janji kamu mau telepon aku. Terus kenyataannya apa? Oh, atau kamu emang sengaja ya? Biarin dia deketin kamu. Karena kamu... Lo bisa diam gak? Please, kalau lo gak tahu apa-apa, gak usah ngomong. Pah, Papa kenapa harus kayak tadi sih? Hah? Papa hanya melakukan apa yang Papa bisa demi kamu. Tapi nggak kayak tadi, Pak. Dengan cara ngorbanin harga dirinya Papa enggak. Rifki, kamu harus tahu, mengalah itu bukan berarti kita kalah. Mengalah adalah bagian dari sikap kita di mana kita berhasil menyingkirkan keegoisan kita demi orang lain. Pak, Rifki gak pernah minta apa-apa ke Papa. Cuma sekarang Rifki minta Papa pulang. Ini urusannya Rifki, jadi biar Rifki yang nyelesain ini. Sebenarnya gue males banget ya ngurusin orang yang sikapnya bocah banget kayak lo sekarang. Tapi gue akan tunjukin kalau gue bukan orang yang cemen. Pulang sekolah nanti, gue akan minta maaf sama lo secara terbuka di depan anak-anak IPA dan IPS.